Elra, Daisy, apa kabar? Beberapa hari enggak komunikasi, kok rasanya pengen ngobrol banget. Mungkin karena makin tambah umur, pertemananku makin selektif kali ya. Aku cuma mau sama yang satu frekuensi dan salah satunya kamu. Pesan dari Elra, membuat Daisy refleks mengernyitkan dahi. Tidak ada angin apalagi petir, kenapa Elra bersikap seolah mereka bisa sangat akrab? Namun sepertinya, Elra memang ramah banget, sih. Ramah yang mirip orang kesepian dan sangat ingin diperhatikan. Mungkin dia memang lagi cari teman yang klik gitu, pikir Daisy. Masalahnya si Elra ini random bin misterius. Nggak punya karyawan baru dan sampai pinjam cincinku, tapi pas aku cek kemarin, dia enggak terdaftar di kantor. Tapi, Bos Atan bilang kalau dia punya teman bahkan kerabat namanya Elra. Masalahnya efek bos lagi sibuk banget, kami belum memastikan apakah Elra masih Elra yang sama. Memang ada waktu meski sedikit, tapi saat sudah komunikasi, Bos Atan tipikal yang anti bahas orang lain, batin Daisy lagi. Elra, oh iya Daisy. Malam minggu besok aku mau tunangan. Dan entah kenapa, kamu jadi orang pertama yang ingin aku kabari. Malam minggu besok, kita pasti ketemu. Loh, ini apa lagi? Aku yang masuk klan hanya punya otak 1 ons manangeh dengan yang beginian. Batin Daisy lagi yang kemudian mengajak dirinya sendiri untuk berpikir positif. Meski sisi jahat dalam diri Daisy beranggapan apa yang Elra lakukan tak ubahnya sengaja pamer. Sisi baik dalam diri Elra menegaskan, banyak orang seperti Elra yang berusaha akrab kepada orang yang telanjur membuat Elra nyaman. Bahkan walau baru bertemu beberapa kali, bisa jadi alasan Elra langsung merasa akrab dengan Daisy memang karena mereka satu frekuensi. Iya, sih. Meski tetap janggal, kemungkinan 0,01% pun tetap bisa mengubah takdir, kan? Pikir Daisy. Masalahnya, entah dasar apa, hati Daisy mendadak terasa sangat ngilu hanya karena kabar pertunangan yang Elra bagikan. Ini aku enggak paham kenapa aku sampai sebaper ini. Jahat banget aku ya, ada yang membagi kabar bahagianya ke aku. Lah ini aku malah jadi sakit hati. Mendadak aku juga ngarep dilamar secara resmi juga. Lah, dari kemarin ngapain aku terus nolak, ya? Namun untuk urusan penolakan, Daisy juga tidak begitu menyalahkan dirinya seutuhnya. Karena pada kenyataannya, perbedaan antara dirinya dan Atan terlalu membuatnya merasa hina. Iya, pelan-pelan saja. Kalau memang Atan jodohku, pasti kami akan selalu bersama. Apalagi sejauh ini, aku juga makin sibuk memantaskan diri. Batin Daisy lagi meninggalkan sederet pakaian sekaligus tas dan sepatu kiriman Atan. Semua itu dan jadi memenuhi tempat tidurnya, tadi Syukur yang mengantarnya. Kini, Daisy sengaja keluar dari kamar. Ia ingin memastikan Syukur yang tengah membantu Ibu Siva membenarkan pompa air di dapur. Seperti kata Atan, Syukur itu serba bisa. Saat tadi Atan telepon perihal Syukur akan datang mengirim pakaian dan seperangkatnya, Atan langsung merekomendasikan Syukur untuk memperbaiki pompa air di dapur Daisy. Bener loh, langsung jadi pompa airnya yang tukang servis saja udah nyerah, nggak bisa benerin. Meski misterius dan agak bikin takut, si Syukur beneran serba bisa. Bos Atan bilang aku enggak boleh takut ke Syukur karena Syukur orang baik banget. Mereka sudah berteman sejak kecil. Omong-omong ini, kok aku jadi makin kepo ke Elra ya? Kalau memang mereka sudah berteman dari kecil, harusnya Syukur juga kenal Elra, kan?
Pikir Daisy yang diminta membuatkan kopi untuk Syukur. Hanya saja, Syukur menolak dengan dalih, sedang buru-buru. Bawa ini. Kemarin kamu suka masakan ibu. Ikan pencak. Ucap Ibu Siva sengaja memaksa. Satu kantong karton berisi makanan yang ia maksud, ia berikan paksa kepada Syukur agar tidak menolaknya. Daisy yang menyaksikan agenda tersebut menjadi makin yakin, bahwa Syukur yang sangat irit bicara ini, tipikal yang sangat pemalu. Makasih banyak, Ibu. Maaf, jadi ngerepotin. Ucap Syukur. Ih, ngerepotin apaan sih? Jelas-jelas ibu yang selalu ngerepotin kamu. Kemarin atap jebol gara-gara kucing garong pecicilan. Nah itu kamu juga yang benerin. Terus, gerbang juga sampai diganti rodanya, dan itu masih kamu yang urus. Sekarang, masih kamu yang urus pompa air di rumah ibu. Coba sekarang katakan, siapa yang justru merepotkan? Ibu kan? Ucap Ibu Siva berusaha merangkul hati Syukur. Sebab tingkah misterius Syukur dan terlihat layaknya orang yang tak punya tujuan, selain Syukur yang terlihat sangat kesepian, membuatnya ingin menjadikannya sebagai bagian dari keluarganya. Bagi Ibu Siva, Syukur cocok jadi kakak Daisy maupun Daniel. Andai ia punya anak perempuan lain selain Daisy, sudah ia jodohkan Syukur dengan putrinya itu. Dah Daniel, kamu makan lagi. Memangnya belum kenyang juga dari tadi makan terus? Ibu sampai takut perutmu meleduk. Tegur Ibu Siva kepada sang putra. Selain jadi hobi dandan sekaligus ngaca sok keren, Daniel memang jadi hobi makan. Biasalah Bu. Ini aku sengaja sering makan biar makin cepat gedenya. Kalau aku sudah gede kan, aku bisa pacaran sama Kak Elra. Ucap Daniel sangat santuy sambil mengisi piringnya dengan nasi. Padahal, perutnya saja sudah makin lebar sekaligus buncit. Innalillahi anak ini, lirih Ibu Siva jadi sibuk geleng-geleng melihat kelakuan Daniel. Namun, Elra dengan sejuta kecantikan sekaligus pesonanya memang sudah berhasil mengalihkan dunia seorang Daniel. Elra. Apa kabar kamu, Ra? Kamu pasti sudah menganggapku mati setelah kejadian yang menimpa kita di hutan tua. Masalahnya, sekangen apapun aku ke kamu. Aku sudah bersumpah untuk tidak dekat-dekat lagi dengan kamu. Adanya aku yang ibaratnya telah mendapatkan kesempatan kembali hidup, tak lebih untuk mengayomi sekaligus menjaga kalian semua. Batin Syukur yang langsung merinding ketika Daisy menanyakan tentang Elra dan gadis itu katakan akan bertunangan malam minggu besok. Aku juga kurang paham, apakah Elra yang aku kenal merupakan Elra yang sama dengan rekan Bos Atan? Iya, aku bisa saja tanya ke Bos Atan. Masalahnya, makin kesini, Bos Atan kan makin sibuk, ucap Daisy yang mengantar kepulangan Syukur hingga depan gerbang. Jangan memikirkan hal yang hanya membuatmu beban. Percaya saja ke Bos Atan. Karena memang, akhir-akhir ini Bos Atan makin sibuk dengan pekerjaan. Itu juga yang bikin Bos Atan mengutusku ke sini. Jadi, jika memang kamu dan keluargamu butuh bantuan, langsung hubungi aku saja. Karena Bos Atan sengaja memintaku untuk meringankan beban kalian. Tegas Syukur yang memang tidak berniat membahas Elra dan semua tentang gadis sangat cantik itu. Si Syukur juga tetap enggak mau bahas Elra. Pikir Daisy refleks cemberut. Syukur aku enggak bisa tanpa kamu. Kembalilah ah. Tangis histeris suara Elra mendadak terngiang di ingatan seorang Syukur. Syukur yang baru mengemudikan motornya tak kuasa membendung air matanya. Elra, jangan loncat. Suara dua orang pemuda begitu mengutuk apa yang akan Elra lakukan.
Aku harus loncat agar aku bisa bertemu Syukur. Tangis Elra. Enggak. Kamu enggak boleh melakukan itu. Syukur pasti sangat marah kalau kamu sampai lompat. Andai Syukur masih ada, pasti hal seperti ini enggak akan terjadi. Sebenarnya, ini bukan mauku. Namun demi menghindari Bian dan membiarkannya memiliki kebahagiaan lain, aku terpaksa menjalani perjodohan dengan Attan. Bian dengan segala obsesi sekaligus semua pengorbanannya kepadaku. Aku yakin, di luar sana ada wanita baik-baik yang bisa mencintai Bian seperti Bian mencintaiku. Sejauh ini, Attan tetap menjadi rekan hidupku yang paling netral. Bersama Attan, aku yakin hidupku bisa jauh lebih tentram. Apalagi sejauh ini, kami selalu saling melengkapi. Dan alhamdulillahnya, Attan juga belum punya pasangan. Meski Attan dan Bian masih saudara, andai pun sampai terjadi perang saudara, aku yakin itu hanya sementara. Kami akan sama-sama bahagia. Bian bersama wanita pilihannya yang lain. Sementara aku bersama Attan. Dan kamu Syukur. Begini kan, yang kamu mau? Rasanya berat banget. Rasanya sesak banget karena setiap saat, waktuku hanya untuk merindukanmu yang sudah tenang di surga sana. Sekarang aku hanya bisa berdoa. Semoga di kehidupan mendatang, kita bisa bersama-sama selamanya. Sekali lagi aku tegaskan, andai aku boleh tidak menikah, andai Bian bisa melepasku dengan mudah, perjodohanku dan Attan juga tidak akan ada. Karena yang aku mau, sampai mati, beneran sampai kapanpun, aku ingin menjaga hati sekaligus hidupku, untukmu, Kur. Elra tidak bisa untuk tidak menangis. Ia berdiri di depan cermin rias di dalam kamarnya yang terang. Gaun panjang berwarna merah permen tak berlengan yang ia pakai sudah menyempurnakan penampilannya. Ia tampak anggun sekaligus memesona. Rias tipis dan lipstik berwarna senada dengan gaun juga mempertegas kecantikannya. Elra siap menghadiri acara makan malam bersama karyawan kantor Attan. Sesuai rencana, acara yang digelar di kantor Attan akan mengumumkan hubungan resmi Elra dan Attan sebagai tunangan. Kali ini, orang tua Elra tak sampai ikut. Karena acaranya memang dikhususkan untuk para karyawan. Daisy pasti akan sangat terkejut karena selain kami akan bertemu, aku justru menjadi tunangan bosnya. Ucap Elra jadi tersenyum ceria. Kabarnya kan, si Attan bos yang dingin, galak, dan ditakuti karyawan. Meski ketampanannya juga konon, bikin semua karyawan wanitanya kelepak-kelepak. Beneran mirip kisah novel sama drama romantis deh. Selanjutnya, aku juga akan berteman baik dengan Daisy. Sudah terlalu lama aku menutup diri. Sudah waktunya aku memiliki teman satu frekuensi. Ucap Elra lagi kali ini berusaha ceria. Ia menyeka air mata khususnya yang di sekitar mata, dengan sangat hati-hati. Akibat tangisnya, sebagian maskara Elra luntur hingga ia memakai maskara ulang. Aku harus tampil cantik. Setidaknya, aku juga harus menjaga perasaan Attan. Jangan sampai, dia digunjing hanya karena penampilanku yang kurang sempurna. Pikir Elra menyemangati dirinya sendiri. Suasana di kantor jadi agak berbeda. Para karyawan bersemangat menyelesaikan pekerjaan mereka. Para karyawan begitu tidak sabar untuk mengikuti makan malam di malam minggu ini. Tak semata karena di makan malam yang diselenggarakan di kantor, akan membuat perut mereka sangat dimanjakan dengan aneka makanan lezat. Sebab kabarnya, acara makan malam bersama karyawan dan Attan sekeluarga, sengaja diadakan untuk mengenalkan tunangan Attan kepada mereka semua. Kita lihat nasibnya si Daisy yang sok oye, hanya karena dekat dengan bos Attan.
Nangis kejer pasti tuh lelembut betina. Gunjing para karyawan sengaja dengan suara lantang ketika Daisy lewat. Daisy yang berkeringat parah karena dari tadi mondar-mandir membawa dokumen, aneka dus besar berisi kaset, arsip, dan juga air mineral untuk Attan, sengaja berhenti. Kini, ia yang membawa dus berisi kado spesial untuk Attan, menatap kerumunan karyawan di sebelah dengan tatapan kesal. Hatinya terasa pegal akibat gunjingan yang baru saja ia dengar. Bisa-bisanya mereka memanggilnya lelembut betina. Sedangkan arti lelembut sendiri berarti makhluk halus dan dengan kata lain, mereka menyamakan Daisy dengan hantu dan sebangsanya. Tadi aku dengar kayak ada yang ngomong. Tapi... itu tadi suara manusia, apa malah kentut, ya? Bisa-bisanya bakatnya menyindir orang yang jelas-jelas kerja, bukan malah sibuk ngerumpi dan berbakat makan gaji buta. Sinis Daisy kepada kerumunan karyawan dan tempat kerjanya ada persis di seberang ruang kerjanya dan Attan. Seperti biasa, belasan karyawan wanita maupun laki-laki itu langsung geregetan kepadanya. Kami belum pulang?" seru Pak Rein mematahkan langkah Daisy. Daisy yang baru akan masuk ke ruang kerjanya, buru-buru balik badan. Ia menatap ke sumber suara dan sudah langsung memasang senyum spesial. Pak Rein tampil beda dari biasanya. Kali ini, pria yang mewariskan ketampanannya kepada Attan itu memakai setelan jas hitam. Pak Rein yang memakai kacamata bening, tersenyum semeringah kepada Daisy. Detik itu juga, para karyawan yang tadi sempat membuli Daisy, langsung bengong menatap Pak Rein yang memperlakukan Daisy sangat hangat. Bergegas Daisy menurunkan dus warna putihnya asal. Ia segera menyalami tangan kanan Pak Rein yang ia sebut Pak Hasna, dengan sangat takzim. Yang membuat Pak Rein enggak parah, bukan perkara Daisy yang masih memanggilnya dengan sebutan Pak Hasna. Melainkan karena Daisy lagi-lagi sungkem di setiap menyalami tangannya dengan sangat takzim. "Kamu ini ya, lucunya enggak ilang-ilang. Omong-omong, kami boleh banget ikut casting buat jadi artis kita loh. Besok-besok ikut, ya. Nanti saya bilang ke Attan biar kamu dikasih kesempatan pakai tiket VIP rasa orang dalam," ucap Pak Rein sangat semeringah. Daisy yang masih berkeringat dan memang kelelahan langsung tersipu. "Ya ampun, bapak mertuaku yang paling ganteng se-Indonesia Raya merdeka-merdeka," batinnya. Alasan Daisy begitu gugup, tentu karena jika acara makan malam nanti juga menjadi ajang pengenalan tunangan Attan ke para karyawan. Dengan kata lain itu akan menjadi waktu khusus untuk Daisy dikenalkan ke semua karyawan. Termasuk juga ke karyawan di divisi sebelah yang paling julid ke Daisy. "Ya sudah, kamu juga siap-siap. Sebentar lagi acara makan malamnya dimulai," ucap Pak Rein menggunakan kedua tangannya untuk menepuk-nepuk kedua bahu Daisy. Daisy membalasnya dengan tersenyum hangat. Namun diam-diam, ia mengawasi rombongan karyawan di divisi sebelah. Ia dapati, semuanya kompak melongo. Tampang mereka semua benar-benar jadi terlihat mirip orang bodoh. Sumpah demi apapun, sebelumnya aku belum pernah segugup sekarang. Deg-degan parah, panas dingin dan jadi sering buang air kecil. Duh kan, kebelet pipis lagi. Aku beneran gugup karena sebentar lagi, semua orang bakalan tahu hubunganku dan bos Attan. Batin Daisy buru-buru masuk ke toilet di belakang konter meja kerjanya. Suasana ruang kerja Attan masih sepi. Karena sampai hari ini, Attan memang belum kerja di sana. Terhitung sudah 2 hari yang lalu, Attan kembali pergi keluar kota. Selama itu juga, Daisy dan Attan LDR. Namun berbeda dari sebelumnya, di LDR yang kali ini,
Atan menugaskan Syukur secara khusus untuk menjaga Daisy sekeluarga. Sayang, jangan menunggu kabarku. HP-ku kehabisan baterai. Kita langsung bertemu di acara makan malam saja ya. Sudah tahu, kan, nanti malam ada acara apa di kantor? Membaca pesan tersebut dan memang dari Atan, Daisy jadi tersenyum cerah. Daisy makin semangat membersihkan diri. Gaun selutut warna hitam kiriman Atan, ia pakai di dalam toilet sebelah meja kerjanya. Daisy membuat dirinya tampil spesial di malam yang juga akan sangat bersejarah untuknya sekaligus untuk hubungannya dan Atan.